Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santa Monica, Monica of Hippo, Ibunda Santo Agustinus. Santa Monica, Ibu Santo Agustinus dari Hippo, adalah seorang ibu Kristen sejati. Iman dan cara hidupnya terpuji patut diteladani para ibu, terutama mereka yang anaknya tengah tersesat dalam berbagai ajaran dan pujukan duniawi. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara, dalam sebuah keluarga Kristen saleh. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius mencemoohkan dan menertawakan usaha keras Monica mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar sambil tekun berdoa memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika itu Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan iman dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun ia sama sekali tidak bisa luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata dan doa permohonan. Tidak akan binasa, Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Di Milan, Monica dan putranya bertemu dengan uskup Santo Ambrosius yang kudus. Akhirnya oleh teladan dan bimbingan Santo Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal ini terlukis dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal percakapan mereka tentang perjalanan kembali ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan sangat menarik. Sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan, kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga? Dan akhirnya dunia dengan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, "Anakku, bagi ibu sudah ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku.
Ibu tidak tahu untuk apa mesti lebih lama hidup, sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul. Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara ibu dan dia di Ostia, Roma. Sambil duduk dekat di jendela dan memandang ke laut biru yang terang dan tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku ingin hidup sedikit lama lagi ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku mengembuskan nafasku terakhir." Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang aku harapkan? Beberapa hari kemudian Monica sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang ku kendaki agar engkau mengenangku di altar Tuhan." Wanita yang luar biasa ini wafat tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kisahnya membuktikan kepada kita bahwa doa yang tidak kunjung putus akan selalu didengarkan Tuhan. Perayaan 27 Agustus, lahir sekitar tahun 322, kota asal Tagaste, Afrika Utara, sekarang wilayah Aljazair. Wilayah karya Afrika Utara dan Roma, Italia. Wafat tahun 387 di Ostia, Italia oleh sebab alamiah. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.